Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semuanya. Perkenalkan, saya Ihwanul Bekti Trian Putri, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Berikut merupakan video demonstrasi kontekstual Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif? Langkah yang dapat dilakukan yakni dengan metode Bagja. B yang pertama adalah buat pertanyaan utama yang berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A yang selanjutnya adalah ambil pelajaran, yaitu kegiatan mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah. G yang selanjutnya adalah gali mimpi, yaitu penyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. J yang selanjutnya adalah jabarkan rencana, yaitu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal yang penting, apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan A yang terakhir adalah atur eksekusi, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak atau Ibu ajak dan pasti mau untuk terlibat, dan bagaimana strategi maupun aksi lainnya demi mewujudkan suatu visi. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang unggul, cerdas, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi yang saya buat, maka saya menyusun prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk membentuk siswa yang unggul, cerdas, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk membentuk siswa yang unggul, cerdas, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, dan bagaimana cara agar dapat menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk membentuk siswa yang unggul, cerdas, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik untuk memahami karakter masing-masing siswa. Yang kedua, menggunakan metode maupun model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, bekerja sama dengan teman sejawat, orang tua, komite, dan seluruh warga sekolah dalam melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya ada 4. Yang pertama, apa potensi yang dimiliki agar dapat menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk membentuk siswa yang unggul, cerdas, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila? Yang kedua, apa yang menjadi kekuatan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk membentuk siswa yang unggul, cerdas, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila? Dan yang ketiga, apa dukungan dari sekolah agar dapat menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk membentuk siswa yang unggul, cerdas, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila? Dan yang keempat, apa dampak positif dari kegiatan yang sudah dilaksanakan? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, melakukan refleksi diri pada setiap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, teman sejawat yang kolaboratif saling bekerja sama dan juga fasilitas sekolah yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
Yang ketiga, menggali bakat dan minat siswa. Yang keempat, menggali dampak positif yang muncul dari pelaksanaan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya ada 3, yaitu yang pertama, perubahan apa yang akan terjadi setelah menjalankan visi? Yang kedua, apa karakter profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dengan pelaksanaan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk membentuk siswa yang unggul, cerdas, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila? Dan yang ketiga, bagaimana harapan orang tua setelah penerapan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, siswa akan belajar lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan profil pelajar Pancasila pada diri siswa dalam setiap proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya juga ada 3. Yang pertama, apa langkah yang mampu dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk membentuk siswa yang unggul, cerdas, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila? Yang kedua, bagaimana profil pelajar Pancasila ditanamkan dalam diri peserta didik? Dan yang ketiga, bagaimana saya mengetahui pendapat siswa tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, yaitu mengetahui karakteristik dan kebutuhan siswa, kemudian menyusun perangkat pembelajaran dan juga media ajar yang sesuai. Yang kedua, memasukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran seperti halnya pembiasaan berdoa, sholat berjamaah, observasi objek pembelajaran, diskusi kelompok, presentasi, dan sebagainya. Yang ketiga, melibatkan orang tua wali sebagai penyedia fasilitas pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya ada 3, yaitu yang pertama, siapa saja yang akan terlibat dalam pelaksanaan rencana ini? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran dalam upaya membentuk siswa yang unggul, cerdas, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Yang ketiga, bagaimana orang tua dapat ikut memantau pelaksanaan dalam pembentukan karakter siswa yang unggul, cerdas, sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Berikut daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah melibatkan siswa, teman sejawat, kepala sekolah, orang tua atau wali, dan seluruh warga sekolah. Yang kedua, membuat jadwal pembelajaran secara berkala dan melakukan pemantauan baik terhadap siswa maupun terhadap proses pembelajaran serta melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, melakukan pencatatan keterlibatan siswa sesuai dengan format yang sudah disiapkan dan membuat laporan secara berkala pada orang tua wali siswa. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, salam dan bahagia, sehat selalu untuk semuanya Bapak Ibu Guru, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.